Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rebel. Misel, Yes, Mbak. kan kamu sering dihina jelek ya? Nah, enggak, tak kasih quote. Gimana? Kalau kamu dihina sama orang, dasar kamu jelek, kamu jawab, enggak masalah aku jelek. Kedondong saja butuh waktu untuk menjadi kupu-kupu. Kedondong apa kepompong sih? Ini ternyata pemirsa, Sobat Kepo, yang pinter bikin quote tidak hanya Gus Miftah. Ini Pak JA ini juga jagonya bikin quote. Yuk kita lihat grafiknya, kita lihat cuplikannya. Tuh, hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Wah, ini dulu quote dibuat dalam rangka apa, Pak? Ini viral banget quote ini. Gini, dalam rangka menjawab tantangan masyarakat bahwa sementara ini kan selalu dikatakan bahwa keadilan ini hanya terhadap adil itu pada orang-orang besar, orang-orang ada aja, tetapi kepada masyarakat kecil itu tidak tajam begitu. Dan masih banyak para pencari keadilan, misalnya aja hanya mengambil ranting dipidana. Jadi tajam ke bawah, tumbul ke atas biasanya. Iya, begitu. Dan itu yang menjadi. Maka kami membentuk peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice. Itu. Jadi kita dominus litis kita bahwa jaksa dapat menghentikan perkara-perkara yang sifatnya kerugiannya kecil, kemudian ada perdamaian. Itu yang utamanya adalah tidak semua perkara itu masuk ke pengadilan. Termasuk katakanlah ranting kecil itu, Pak. Iya, kan kasihan lah, Gus. Iya. Ini luar biasa sekali, maknanya begitu mendalam. Ya. Dan saya dulu juga pernah buat quote untuk Pak Jaksa Agung kalau nggak salah. Yuk kita lihat yuk. Saya Gus Miftah mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-60. Terus bergerak dan berkarya. Tetaplah bekerja dengan keras walaupun anggaran terbatas. Tetaplah bekerja dengan semangat walau tanpa pencitraan. Tetaplah bekerja dengan amanah dan penuh kejujuran walaupun banyak godaan. Tetap jaga marwah kejaksaan, jangan ditukar dengan uang recehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sederhana, itu kok ganteng banget siapa sih, Pak? Itu. Aduh. Dulu pas saya kirim video ini, kalau nggak salah kan diputar. Diputar pas ulang tahun. Iya. Itu komentar teman-teman kejaksaan gitu. Bagaimana, Pak? Enggak. Wah, iyalah, gue fitnah kawannya JA kan gitu. Aduh, sumpah gue jadi enak nih. Kalau menurut Pak Burhan sendiri, apa makna keadilan itu? Dan apa definisi keadilan bagi Pak Burhan? Bagi saya seorang penegak hukum ya mestinya keadilan adalah ya suatu perasaan yang ada di dalam masyarakat, ya tidak semata-mata. Karena kan gini, keadilan bagi pelapor, keadilan bagi terlapor itu akan berbeda. Oh, siap. Itu. Tetapi kan bagaimana saya selalu mengajak pada teman-teman para jaksa, ayo bagaimana kita dapat dapat menerima, bukan menerima, dapat ikut merasakan bagaimana sih kita menerapkan rasa keadilan ini kepada masyarakat. Maka saya selalu katakan, keadilan itu tidak ada di dalam teori gitu. Keadilan itu tidak ada di dalam teori. Ya ada tidak ada, tetapi ada di dalam hati kita, sanubari kita semua. Luar biasa. Ini Pak yang mengusik kadang-kadang rasa keadilan kita itu. Artinya Pak Burhan sepakat ya, tidak semua kasus hukum itu harus diselesaikan secara hukum. Iya. Ada kasus tertentu yang kalau nanti diselesaikan semua hukum, sebenarnya tambah Pak Lauli tambah pusing. Iya. Karena semua masuk penjara di sini, penuh penjara. Dan nggak muat penjaranya. Makanya restoratif justice itu masyarakat sangat welcome sekali. Itu. Artinya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, iya, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Iya.
Lah, kriteria-kriteria yang barangkali bisa diselesaikan Restoratif, keadilan iya. restoratif. Kriterianya. Pertama, kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Ini Antara kayak aturan dulu yang orang ada. yang nyolong singkong, Iya, itu. gitu. Kemudian ada perdamaian. Antara pelapor dan terlapor. Pelapor. Itu aja yang utamanya. Ya. Itu. Sudah berapa kasus Pak kira-kira yang seperti itu terjadi dan bisa diselesaikan? Sekitar 107 kasus sejak bulan Juli kemarin sampai sekarang. Di luar pengadilan diselesaikan, Iya, Pak ya. Iya. Iyalah kalau dikit-dikit kemudian diselesaikan di pengadilan, waduh. Iya. Satu penjara nggak muat, kadang-kadang juga kasus nggak mutu itu kan. Iya. Nah, nanti orang jabut rambut saya sedikit langsung saya laporkan. Wah. Kenapa? Perbuatan tidak menyenangkan. Wah. Jabut jenggot. Jabut jenggot. Ini Pak, ngomong soal hukum, sejak kapan Pak Burkan ini tertarik untuk terjun ke dunia hukum? Sebenarnya Cerita awalnya dulu seperti apa, dari Pak? awal ya ini kecelakaan aja. Kok kecelakaan, Pak? Jaksa Agung ya? Kecelakaan aja. Saya tadinya pengennya sih jadi pengusaha gitu. Awalnya pengen jadi pengusaha. Tapi ya udah masuk fakultas hukum, kemudian ya tentunya saya ingin menerapkan ilmu saya. Yang kebetulan juga saya diterima di kejaksaan, ya berkarya di kejaksaan. Karena saya bagaimanapun kalau saya sudah terjun, saya harus serius. Tidak setengah-setengah ya? Tidak setengah-setengah. Dan alhamdulillah dengan masa kerja 23 tahun, ya 23 tahun, bintang saya sudah 3 pada waktu itu. 23 tahun bintang 3? Ya, itu biasa. Nah, alhamdulillah saya memang tidak mencari apa-apa di sini, cari keberkahan aja lah Gus. Ini kata kuncinya ini, jadi jaksa carinya keberkahan. Jadi bintangnya itu langsung nempel sel. Tapi lebih banyak saya bintangnya sel, bintang 9. Ini ngomong soal Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah berhasil membentuk tim pemburu koruptor. Yang prestasinya saya pikir luar biasa. Karena kalau nggak salah catatan saya berhasil menangkap 110 buronan kejaksaan. Lah, ceritanya bagaimana ini Pak Burkan? Jadi begini, di awal saya masuk begini, banyak perkara yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi belum dilaksanakan hukumannya. Karena ada yang lari, ada yang memang bandel nggak mau dipanggil nggak datang, terutama adalah mereka-mereka yang lepas pada waktu persidangan, misalnya tahanannya lepas, tapi persidangannya masih berjalan, kan keluar demi hukum. Nah inilah yang keluar demi hukum ini yang begitu diputus, misalnya Mahkamah Agung sudah memutus, tetapi Pak Nyun Sewu, ini saya selaku orang yang awam hukum. Kalau persidangan berjalan, sementara tersangka lepas, itu persidangan tetap jalan, Pak? Tetap berjalan aja. Nanti ketika eksekusi baru dicari? Misalnya begini, dalam waktu tertentu, ya habis masa tahanan kan ada tetap waktunya. Ya. Tetapi persidangan belum selesai, mau tidak mau harus dilepas. Dilepas demi hukum. Nah ini kebanyakan yang dilepas demi hukum, kemudian ini kan berjalan, sidang tetap berjalan sampai putusan Mahkamah Agung, sampai putusan begitu putusan Mahkamah Agung mau dieksekusi dipanggil nggak datang. Ini banyak yang perkara begitu. Oh, ini kejaksaan baru bergerak, Pak ya? Iya. Kalau tim yang tadi dibuat itu khusus untuk koruptor? Sebenarnya bukan tim pencari apa tadi? Pemburu koruptor? Bukan. Ya, ini tepatnya? tim tabur. Ini tim tabur. Jadi tim pemburu untuk dieksekusi aja. Oh, ketika mau dieksekusi? Iya. Oke, ini kan Pak Burkan terkenal nih sebagai orang yang mempunyai keberanian membongkar kasus-kasus korupsi besar. Pernah nggak Pak ada upaya-upaya negosiasi ke Pak Burkan? Ayolah Pak Burkan, tahu sama tahu lah. Gitu. Ya banyak tantangannya. Itu. Tapi insya Allah saya nggak ini, saya ingin bukti gini. Tujuan saya
adalah ingin mengembalikan marwah kejaksaan. Ya. Jadi saya berusaha apapun tantangannya, apapun resikonya. Tapi kan ada saya Pak, hadapi. usaha-usaha nego atau Ya, lobby gitu. ya sih itu pasti ada, pasti ada. Pak, Tapi tergantung kitanya kan mau dilobi apa tidak gitu. selama dari jaksa, godaan terbesarnya apa Pak? Katakanlah, Pak, jangan dilanjutkan, kita kasih sekian uang. Hmm, Pasti sering Pak ya? Iya, Dan itu kembali ke nurani kita iya masing-masing. betul. Inilah luar biasa. Pak, maka saya punya quote. Bukan mimpimu yang harus mengecil, tetapi kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Yang paling sulit kan merubah pola mindset mereka. Ya bagaimana yang tadinya mungkin harus serba duit.